Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, gini kan enak diskusi. Ya, Bang Edis. Kayla. Siapa dulu selamat siang, selamat pagi kalau yang di Indonesia Tengah dan Timur sudah siang. Saya orang Kristen, Anda seorang Muslimah. Saya harap kita bisa diskusi dengan baik ya. Iya, Bang Edis, Nah, insya gini, Allah. saya sudah sekian lama diskusi. Ya, setiap orang Islam saya tanya pertanyaan ini, siapa Tuhan kamu? Semuanya bingung. Satu bilang Allah, satu bilang Muhammad, satunya bilang kami tak punya Tuhan, kami tak bertuan. Nah, sekarang coba, siapa sesungguhnya Tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Silakan. Tuhan dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Muhammad itu Rasulullah Berarti yang diutus Tuhan, Allah. berarti Tuannya orang Islam adalah Allah. Ya, Tuhan itu dalam bahasa Arab Ar-Rabb. Oke, baik. Baik. Diartikan dalam kata arti Tuhan, Tuhan. Gitu. Berarti Tuhan sama Tuhan sama aja. Itu dalam kata arti didefinisikannya secara besar, bersamaan. Rob itu adalah Tuhan atau Tuhan. Ya, makanya saya tanya. Allah, Makanya begini Mama Allah Kayla. Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya begini. Berarti kata Tuhan dengan kata Tuhan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya sama saja. Iya, itu dalam bahasa Arab bisa katakan Tuhan atau Tuhan. Oke, baik. Maknanya apa itu? Makna dari kata Rob itu apa? Maknanya? Maknanya itu Rob itu kan dalam kata arti bahasa Arab ya. Bisa diartikan dalam kata Tuhan atau Tuhan. Tuhan itu atau Tuhan itu ya Allah. Kalau Yang tadi. Muhammad itu Rasulullah. Sebentar. Ya. Definisi Tuhan itu artinya sesuatu yang ditaati. Hmm. Oke, manusia bisa nggak? Atau disebut Rob juga nggak di dalam Al-Quran? Manusia enggak, kan kita Oke, ciptaan. kita cek ya. Kita cek. Di dalam Quran, surat yang keempat, Quran surat Yusuf ayat ke-42 ya. Mungkin di sana juga bisa sambil ngecek juga, biar kita sama-sama baca. Nanti saya dibilang fitnah. Ya, boleh cek di HP. Baik, saya baca ya. Surat Yusuf ayat yang ke-42. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat dari mereka berdua. Yusuf berkata, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Oke? Nah, kata yang diterjemahkan sebagai tuanmu di sini, kalau kita cek bahasa Arabnya, itu adalah Rabbika. Terangkanlah keadaanku kepada Rabbika, Robmu. Ya, Nah, kepada Tuhan. Robmu di sini, Robmu yang dimaksud oleh Yusuf di sini bukan Allah, tetapi adalah Raja Mesir. Terima kasih Mbak Anita menang. Terus? Nah, barusan tadi kamu bilang bahwasanya kata Rob itu tidak pernah disematkan kepada manusia. Nyata-nyatanya Al-Quran mengkonfirmasi bahwa kata Rob atau kata Tuhan atau Tuan itu juga ternyata disematkan kepada manusia. Berarti yang benar saya atau siapa? Saya nggak membenarkan Mas Edis, atau saya juga tidak membenarkan diri saya pribadi ya. Cuman sepengetahuan saya ini ya, pokoknya Tuhan itu bisa didefinisikan sebagai Tuhan atau Tuan. Ya, kalau misalnya Tuhan itu bisa juga kita sebut untuk manusia, itu sebagai pemimpin. Nah, itu tadi makanya saya bilang. Berarti kata Rob itu juga. Sebentar Mas. Silakan. Jadi di judulnya ini jangan dikasih judul Allah atau Muhammad. Mengapa Islam bingung siapa tuannya?
Kalau Tuhan kita atau Tuhan kita itu sebagai umat Islam itu jelas ya, itu Allah. Itu Allah. Sudah. Kalau Muhammad itu adalah Rasulullah. Kenapa kita mengagungkan dia? Karena kita minta syafaatnya. Ya, Itu yang biar kita tidak minta. melebar begini Mama Kalia, jangan supaya kita jangan Nah, ya melebar. Mas Edis. Definisi dari ternyata kalau kita cek kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah Rob. Dan kata Ya. Rob ini di dalam Al-Quran penggunaannya ternyata selain kepada Allah bisa juga kepada orang-orang tertentu yang kepadanya manusia-manusia itu taat, patuh, mengikuti, betul? Ya, sebagai pemimpin. Pemimpin. Sekarang saya tanya. Jika kata Rob sesuai dengan definisi Al-Quran bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada manusia, maka sebenarnya arti daripada Rob itu adalah sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang kepadanya Anda patuh, yang kepadanya Anda mengikuti, yang kepadanya Anda dipimpin, betul? Ya, tapi Nah, sekarang tidak saya tanya, untuk sekarang saya tanya, Muhammad memenuhi kriteria itu enggak? Iya, tapi tidak untuk dituhankan ya. Karena waktu Sebentar, kita nggak bahas Tuhan, kita bahas Roh. Iya. Berarti Muhammad secara di dalam kedudukannya umat Islam, Muhammad memenuhi kriteria itu. Kepadanya muslim taat, kepadanya Ya. muslim dipimpin, kepadanya muslim Nah. mengikuti, betul? Benar. Berarti secara kaidah bahasa dia Rob nggak? Kenapa? Bahasa apa? Mendadak ini kan? Berarti secara kaidah bahasa, sebentar. Berarti secara kaidah bahasa dia Rob nggak? Iya, dia Tuhan pemimpin Rob. pemimpin ya. Oke, Rob. Pemimpin. Oke, bahasa Arabnya Rob ya. Bukan kata Tuhan. Iya, bahasa Arabnya Rob, oke? Bukan Tuhan. Loh, sebentar. Gini. Kita tapi Dengar dulu, Mama Kaila, dengarkan dulu. Tadi seseorang yang kepadanya seseorang itu patuh, taat, mengikuti, dipimpin. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Nah, Muhammad memenuhi kriteria itu, betul? ya. Berarti secara kaidah bahasa, Muhammad pun sebagai Rob di situ, yang artinya adalah Tuhan, betul? Tuhan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lupakan ini, kita geser ini bahasa Indonesianya nih. Kita kembali ke bahasa Arabnya. Nah, Ya. Muhammad Rob, betul? Ya, pemimpin. Muhammad Rob, Allah Rob, betul? Di atasnya Muhammad. Dia yang menciptakan Sebentar, Nabi Muhammad. Muhammad Rob, Allah Rob. Sekarang saya tanya, berapa Robnya umat Muslim? Satu. Nah, kan berbeda. Makanya saya bilang ini. Makanya ketika umat Muslim ditanya Rob aslinya kalian bingung. Sampai sekarang belum ketemu siapa Rob kalian. Dua jadi satu, lalu satu menjadi dua, satu tambah satu sama dengan satu. Dulu, Mas Edis, dengerin dulu. Silakan. Tadi kan saya udah bilang, Tuhan itu bisa menjadi pemimpin. Sedangkan Nabi Muhammad itu ciptaan Allah, Rasulullah. Bukan berarti dia itu Tuhan. Oke, sekarang nggak usah bahas Tuhan. Kita kembali ke Rob. Kita kembali ke bahasa aslinya Rob. Kita kembali ke bahasa aslinya Rob, oke? Iya. Oke, tadi Nggak kamu usah sudah dibolak-balikan, Mas Edis. Mas Edis nggak usah begini membolak-balikan Mama dengan... Kaila, begini. Tadi kan kamu sudah mengatakan Muhammad Rob, Allah Rob. Sekarang Iya. saya tanya, satu Rob Muhammad, satu lagi Rob Allah. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob itu memang artinya Tuhan dan Tuhan Ya, ya. berarti ada berapa Rob di sini? Berarti ada berapa Rob? Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah, didefinisikan Mana? ya. Bukan. Itu Kita jangan kembali ke definisi dulu. Saya tanya dulu. Ada berapa Rob? Bukannya Tuhan, dia itu hanya Enggak, pemimpin. jangan balik ke situ lagi. Nanti kita debat kusir gini. Ada berapa Rob berarti? Gini aja Mas Edis ya, kita balik lagi ke judulnya Mas Edis. Kan sudah Mas saya Edis, bilang kan. Sebentar dulu. Kan ujung-ujungnya Allah Tuhan, Muhammad juga Tuhan, betul? Iya, Nah, Tuhan, bahasa tapi- Arabnya, sebentar, bahasa Arabnya Tuhan, jangan balik-balik Itu, lagi dong. Mas Edi. Bahasa Arabnya Tuhan tadi kan Rob, betul?
Nah, sekarang tadi juga sudah kamu bilang Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Pertanyaan saya, ada berapa Rob di sini? Perbedaannya, saya mau Bukan, saya nanya ada berapa Rob di sini? Nah, saya punya dua perbedaan. Nah, berat kan? Berat. Tuhan. Sulit, saudara-saudara. Tuhan Iya, Maha jangan gitu. Berarti Itu ada bedanya. berapa Rob? Gini aja dah, saya permudah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 2. Oke, 1 tambah 1 dengan 2. Muhammad Rob, Allah juga Rob. Berarti berapa Robnya? Tapi bisa didefinisikan. Iya, sebentar. Berapa Robnya? Mas Edis minta yang menciptakan atau yang Sebentar. memimpin? Berapa Robnya umat Islam? Saya tanya dulu, Mas Edis yang menciptakan. Makanya saya bilang, Kaila, sesungguhnya Jawab dulu. kalian Jawab bahkan dulu tidak tahu pertanyaannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa gitu, Mas Edis. Mas Edis itu harus bisa menanyakan ke saya. Yang saya minta Tuhan itu yang menciptakan. Atau Tuhan. Masalahnya begini loh, Seperti itu, Mas begini Edis, Mama Kaya. pertanyaannya. Kita Mas kan Edis tadi ini sudah pertanyaannya sepakat bahwa baik Tuhan, sesungguhnya dalam bahasa Arab katanya itu cuma satu, yaitu Rob, betul? Rob. Oke, nah pertanyaan saya tadi kita sudah sama sepakat. Allah juga Rob, Muhammad pun juga Rob. Nah, Sekarang saya jelaskan. Saya sebentar jelaskan dulu, sama Mas sebelum Edis. dijelaskan, gini, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti berapa Robnya orang Islam? Dengerin saya. Sekarang saya jawab ya. Saya mau jawab. Silakan. Rob, kan tadi saya bilang Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Rob. Nah, Mas Edis bilang Muhammad itu Tuhan atau Tuhan atau Allah kita ya. Nah, saya jawab ya, Muhammad itu memang Tuhan, tapi dia yang memimpin kita, bukan yang menciptakan kita. Tapi lain dengan Tuhan atau Allah atau Tuhan kita. Tadi yang katanya umat Islam. Tuhan sama Tuhan Yang sama, memimpin. sekarang beda. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, Nah, sekarang saya beda. tanya, emang Tuhan- Makanya saya emang bilang, Tuhan bisa kadang menciptakan Muhammad, kadang manusia? Rob. Makanya saya kemarin begini, sorry ya Mama Kaila ya. Kemarin saya bilang, Ya. kenapa Muhammad kadang dia Rob, kadang on, kadang off. Kenapa macam saklar? Ya enggak lah. Sekarang enggak, begini, enggak. Muhammad masih gini, kamu masih mengakui bahwa Muhammad adalah Rob? Memang jauh berbeda si Rasman sama Hotman ya. Muhammad pemimpin. Bahasa Arabnya Rob, betul? Kiri kanan. Iya, tapi bukan yang menciptakan ya. Oke, baik. Berarti Muhammad Rob, betul? Berdiri. Tapi bukan yang menciptakan manusia. Siapa bilang Muhammad pencipta? Bukan. Muhammad Ya, bukan berarti pencipta. Tuhan Muhammad saya hanya bisa manusia diubah. biasa. Betul. Nah, Oke, tapi dia Rob nggak? Kedudukannya sebagai Rob nggak? Itu tahu berarti robnya saya yang Iya, menciptakan saya. makanya saya nggak nanya sang pencipta. Aduh, saya kan nanya Rob. Saya nanya Rob. Ya. Pertanyaannya begini, Muhammad secara kaidah bahasa kedudukannya di dalam agama Islam sebagai Rob, betul? Iya, robnya itu sebagai Rob. pemimpin. Oke, sebagai Rob. Oke. Iya, Allah sebagai pun sebagai Rob, betul? Iya, tapi dia sebagai sang pencipta. Arti Rob di mana? Arti Rob itu apa? Tuhan atau Tuhan, tapi ada dua, pencipta dan pemimpin. Saya nggak nanya pencipta. Oh, itu makanya belajar lagi. Saya nggak nanya pencipta. Oke, begini. Di mana ada Rob? Loh? Lari dia, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Iya kan? Iya, jadi mereka terus menerus. Hei, katakanlah, tereret, Tuhan itu satu. Katakanlah, tereret, bukan 1,5. Gini, gimana? Kita ini dari dulu ribut ngomongin berapa jumlah Tuhan, berapa jumlah Tuhan. Emang kalau, oh ya, biasa, nggak apa-apa. Korupsi nggak apa-apa. Yang penting Tuhannya satu. Banyak orang-orang ya nggak ngerti sebenarnya dia itu ngomong apa gitu loh. Ya? Aduh, berat sekali nih. Ya, sudah jam 11 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, mungkin sebagian dari kalian akan makan siang. Tapi seperti biasa ya, saya akan menemani siang Anda sampai Anda makan siang.
sekali lagi teman-teman ya, sebelum kita mulai lagi, belum kita naikkan lagi muslim teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang menonton channel saya ini secara langsung di TikTok, secara langsung kalau teman-teman mau mengunjungi atau mencari saya langsung, teman-teman cari saja di Dr. Edis TV ya. Nanti teman-teman akan menjumpai profil saya. Kan teman-teman nanti akan menemui banyak sekali profil-profil palsu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa itu akun yang asli? Lihat saja followersnya ya. Followers saya itu yang satunya 40.000 lebih, yang satunya 100.000 lebih. Ya, itu yang aslinya. Kalau followersnya kalian cek kurang daripada itu, saya pastikan itu akun palsu. Ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini keren, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini patut disupport, ya, teman-teman bisa memberikan support dan dukungan kepada saya dengan cara mampir ke profil saya atau ke beranda saya. Lihat nanti di situ ada link untuk berkolekte, ada tanda panah ke bawah, ada linknya Saweria. Klik saja link itu, di situ akan ada penjelasan tentang bagaimana kalau teman-teman mau support saya. Di situ ada tertulis nomor rekening, di situ tertulis Zelle ya, di situ juga ada tertulis bagi teman-teman yang tinggal di US juga teman-teman bisa cek di situ kalau teman-teman mau mensupport saya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman bisa support saya dengan cara di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupport saya di sini. Nah ini, ya teman-teman bisa tangkap lah. Itu macam bos nggak di dalam orang Islam? Dia tidak ada di antaranya bang, dia satu-satunya, bukan bos. Sebentar, ini yang ditanya apa yang dijawab apa sih? Dengar dulu. Allah itu di dalam umat Islam kedudukannya itu seperti bos nggak dia? Kok seperti bos? Pertanyaan goblok apa seperti bos? Berarti seperti budak. Woi, kayak gini, Tuhan itu dia satu-satunya, nggak ada pakai bos. Oke, baiklah. Coba kita berikan dulu kesempatan kepada muslim lain, ini nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang dibahas Tuhan, lari-lari kau ke Tuhan, lari-lari kau ke Tuhan, yang ditanya Tuhan. Bagaimana sih kamu? Ya. Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya. Azhari. Makasih user Anaya, terima kasih teman-teman yang kasih gitu, terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Ya, Azhari. Ya bang. Ya, selamat malam Bang Azhari, muslim ya Bang ya. Ya bang. Oke, Boleh ngerokok menyimak. bang? Boleh, bisa ngerokok nggak? Ya biasanya kalau orang Islam kalau lagi ngomongin tuannya atau lagi ngomongin bosnya itu biasanya sambil maksudnya lagi ngomongin Allah dan Muhammad biasanya sambil merokok, nggak apa-apa. Ini silakan, nggak apa-apa. Anda tunjukkanlah bahwa Anda lagi ngomongin Allah dan Muhammad. Ya, silakan. Gimana bang? Ya. Silakan. Kalau tuan itu bang, kalau dalam konteks kebahasaan itu bisa diartikan sebagai pemimpin ya bang ya. Makanya kenapa Islam bingung mana tuannya? Itu pilihannya salah antara Allah dan Muhammad. Gitu. Konteks pertanyaannya juga udah salah, menyandingkan Tuhan, Allah dan Muhammad. Oke, baik. Tuhan. Sekarang saya tanya dulu. Sebentar, sekarang saya tanya dulu. Apakah Anda bingung yang mana Tuhan Anda, Allah atau Muhammad? Enggak bang, enggak bingung. Tuan saya Muhammad sebagai pemimpin. Oke, Muhammad. Pemimpin. Baik, kunci ya. Kita kunci. Kita kunci ya. Ini Bang Azhari sudah mengakui bahwa tuannya dia adalah Muhammad. Baik, Tuan kita dalam tes. arti sebagai pemimpin bang ya. Oke, tuannya adalah Muhammad. Oke. Lawan katanya tuan apa Bang? Dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia bang? Dalam bahasa Indonesia dulu, abis ini kita bahasa Arab. Ya maksudnya kan ada serapan dalam bahasa Indonesia itu kan ada Lawan serapan. katanya tuan dalam bahasa Indonesia apa? Itu bisa diartikan yang dipimpin, kalau konteksnya tuan itu adalah pemimpin, berarti bisa dikategorikan rakyat lah. Tuan lawan katanya rakyat, ini gimana? Kalau konteksnya tuan itu Dengar dulu. Gini aja saya kasih Anda pilihan. Lawan katanya tuan itu adalah hamba, betul? enggak lah, enggak, bukan hamba. Metode takiyah dilanjutkan. Takiyah, Bang. Buka kamus bahasa Indonesia. Sebentar dulu. Ya, Bang. Sabar dulu. Ya, Buka kamus bahasa Indonesia. Lihat di situ lawan katanya tuan apa? Kalau di situ bukan hamba, saya terjun dari Monas. Kepala saya di bawah. Ya, gimana? Lawan katanya tuan itu adalah hamba. Jangan Anda melakukan metode takiyah. Ya. Lawan katanya Bukan adalah hamba. takiyah, Bang. Setuju? Bukan hamba, maksudnya yang dimaksud tuan itu adalah pemimpin, Bang. Di situ konteksnya pemimpin. Oke, sekarang kita ke bahasa Arab. Sekarang kita ke bahasa Arab. Ya, gini. Tuan di dalam Al-Qur'an itu tertulis
di dalam surat Yusuf ayat ke-42. Ya. Ah, dicek bahasa Arabnya, tuanmu di situ bahasa Arabnya adalah Rabbika. Kalau dalam bahasa Arab, Rob itu Sebentar pengatur. dulu, Anda mau bantah itu? Iya. Anda mau bantah nggak bahwa terjemahan Rabbika itu adalah tuanmu? Setuju? Mau bantah atau nggak? Enggak, saya nggak setuju kalau Rob itu diartikan Tuhan. Oke, Saya ada nggak Al-Quran setuju. nggak di situ? Kalau Rob arti dalam bahasa Arab Sebentar, itu ada adalah Al-Quran nggak di pengatur. situ, Bang? Enggak, ada Bang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebentar, Rob itu Bang. bisa- Bang, dengar dulu ada Al-Quran atau tidak di situ? Ya, sok bacain aja Bang, bacain Bang. Baik, di dalam surat Yusuf ayat ke-42, saya bacakan ya. Ayatnya bacain Bang, ayatnya Bang. Baik, bacain. di dalam surat Bahasa Yusuf Arabnya ayat baca. ke-42 ya, saya bacakan. Tapi Abang di situ nggak punya Al-Quran? Punya Ada, Bang, Al-Quran cuma di di situ? dalam, saya males. Males. Oke, Banyak, kita Bang, tahu. banyak. Kita tahu bahwa orang Islam menurut Anda malas baca Al-Qur'an. Itulah sebabnya Anda masih Islam Anda. Karena Anda malas baca Quran. Kalau Anda rajin baca Quran, saya khawatir Anda akan meninggalkan agama Islam. Baik, Soalnya kalau nanti Abang kepanasan Bang. kok Anda alasan aja orang disuruh baca Quran aja Anda malas kok. Anda yang bilang Anda malas, saya yang disalahin. Anda barusan bilang loh tadi malas. Kok saya yang disalahin? Saya malas ambil Quran Bang, bukan malas baca Quran. Saya Iya, malas kamu lagi yang malas malas ke baca dalam. Quran kok saya yang kamu salahin. Gimana? Saya bisa baca Quran Bang. Alhamdulillahirabbil alamin juga sama Quran Bang. Baik, di sini di dalam bahasa Arabnya dikatakan waqala dan seterusnya. Kita di sini ya. Ada kata-kata Rabbika ya, Rabbika. Surat Yusuf ayat ke-42. Nah, kata Rabbika ini diterjemahkan oleh para penerjemah menjadi tuanmu. Terus? Nah, berarti bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob. Setuju? Nggak setuju Bang. Berarti ini salah ini terjemahan ini. Ya, konteksnya kurang tepat Bang itu. Kalau Rob konteksnya ke Allah itu bukan Tuhan tapi Tuhan, sang pengatur. Kalau Tuhan dalam bahasa Arab banyak Bang, bisa Sayyid, bisa Imam, itu bisa Oke, berarti diartikan manusia bisa Tuhan. juga Rob. Dalam bahasa Arab itu banyak. Manusia berarti bisa juga Rob. Rob itu Bang khusus. Enggak, saya tanya manusia bisa Rob juga enggak? Enggak Bang. Kalau kata-kata Rob itu khusus Berarti kepada Tuhan, ini Bang. terjemahan ini Allah. menyesatkan ini. Iya Bang. Bukan misalkan itu kurang tepat kayaknya. Oke lah, Kalau baiklah. Anda artinya dibawa Rob dulu. itu Anda dibawa dulu. Anda ngoceh aja ngoceh. Suruh buka Quran nggak mau. Memang metode takiyah terus kamu. Heran saya. Udah dibilang, Bang, lawan katanya Tuhan itu hamba. Bukan. Itu kurang. Cek bahasa Arabnya, Bang. Di dalam bahasa Arabnya kata Tuhan itu Rob. Bukan. Ya kalau cuma bukan aja, ini bentar lagi di gelas nih. Bukan. Ini kamu bilang bukan gelas, ini melayang ini ke kepala kamu nanti melayang. Bukan gelas itu bukan. Nah, coba ini bilang bukan gelas, biar melayang ke kepala kamu. Heran saya sama kamu loh, heran. Berat saudara-saudara ya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada jenderal. Oh, tidak nyangkut si jenderal. Pikir saya tadi nyangkut si jenderal. Oke, kita kasih naik Ahmadi. Ya, silakan Ahmadi. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Ahmadi. Tuh, gimana? Oh, nyalakan. Sip. Ya, sudah saya undang, sudah saya kirim ke layar Anda. Silakan Anda menerima permintaan itu supaya layar Anda terbuka kameranya. Silakan. Tuh, keluar. Oke, ya. Oh, Ya, jangan dimatikan lagi. Pak Ahmadi, jangan dimatikan lagi. Dinyalakan saja. sambil rokok boleh ya? Boleh, biasanya kalau kalian lagi ngomongin Muhammad dan Allah kan sambil merokok, nggak apa-apa itu. Memang kita lihat kalian, nggak masalah. Oke, baik. Ahmadi, kita sudah diskusi sekian lama, ya. Tetapi tidak ada orang Islam yang konsisten atas jawabannya ketika ditanya kenapa Islam bingung siapa tuannya. Oke. Oke, coba jawab. Tuannya- Siapa tuannya Ya. orang Islam? Silakan. Anda kena pelanggaran itu. Iya, pelanggaran. Silakan. Buang dah. Siapa tuannya orang Tuan. Islam? Yuk. Bonjol tuan itu untuk manusia. Ya, siapa tuannya orang Islam? Loh, banyak. Orang Islam loh, banyak. orang Islam seluruh bumi ini, di muka bumi ini, tuannya itu siapa? Tuannya gimana toh? Gini loh. Haha, bingung pertanyaan- kan dong bilang. Sudah saya bilang orang Islam bingung siapa tuannya. Ini loh.
Gini, abang orang Jawa kan? Dari logatnya kedengar ketahuan abang orang Jawa, betul? Saya bukan budak, berarti saya nggak punya Sebentar Tuhan. dulu bang, abang orang Jawa kan? Ya. Tuan itu bang, bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Jawanya itu Gusti. Oke? Bisa saya manggil Gusti, bisa Gusti. Oke. Saya tanya, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad. Muhammad. Baik, Gustinya orang Islam adalah Muhammad ya. Oke. Kak, sebentar dulu. Gustinya pelan-pelan bang, biar gantian kita bicara. Dengar dulu, biar bisa dengar, orang penonton dengar ya. Tadi abang bilang, Gustinya orang Islam itu adalah Muhammad, betul? Tuan saya Muhammad, betul. Ya, bahasa Arabnya, bahasa Jawanya kan Gusti, betul? Bisa, betul. Oke. Tapi saya dengar-dengar orang Islam juga menyebut Gusti Allah. Bisa, Berarti boleh. berarti Allah Gusti, Muhammad juga Gusti, betul? Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, boleh. Oke, Gusti Allah juga betul. Tapi ada tambahannya, Gusti Allah, pangeran. Oke, pula. baik. Nah, sekarang kita ke bahasa Arab ya. Ke bahasa Arab. Kata Gusti itu di dalam bahasa Arabnya, kalau kita periksa ternyata merujuk kepada satu kata yaitu Rob. Bukan. Bukan. Oke, kalau gitu bahasa Arab, bahasa Jawanya Gusti apa? Bahasa Jawanya Rob apa? Tuhan, pangeran. Tuhan itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Bahasa Jawanya Rob apa? Apa? Pangeran. Pangeran. Sang Yang. Sang Yang Pangeran. Bisa. Oh begitu. Oke, kita cek bahasa Arabnya ya. Di dalam bahasa Arabnya, kata Tuan itu tertulis di dalam surat Yusuf, itu adalah kata Rob. Bukan. Oke, ada Al-Quran di situ? Coba. Sebentar, biar nggak panjang lebar. Ada Al-Quran nggak di situ? Banyak Quran. Oke, ambil Qurannya, kita buka sama-sama surat Yusuf ayat 42, silakan. Di dalam. Saya lagi di luar nih. Oh, di Oke emperan. lah, baik. Kalau sudah tidak mau baca Al-Quran, kita taruh di bawah. Paling susah mereka kalau disuruh baca Quran. Paling susah setengah mati nyuruh mereka baca Quran setengah mati. Oke, kita kasih naik, ada jenderal. Ya, aduh, terpental lagi jenderal. Naik-naik tapi giliran dinaikkan kok. Oke, kita kasih naik Tauke Ekskavator. Ya, selamat malam Tauke Ekskavator, silakan nyalakan kamera. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera, Bro. Sekejap bang, saya tengok dulu kamera. Ya, sudah Kamera, saya kirimkan ya. undangan untuk menyalakan kamera, silakan. Ya, selamat malam abang. Selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim, Bang ya. Suara saya ada sampai ke sana bang? Jelas, sangat terang. Oke, ya Muslim ya, Bang ya. Baik. Alhamdulillah bang, kita orang Muslim. Oke. Ngomong-ngomong kalau dari bahasanya apakah Bang dari Malaysia atau dari mana? Atau dari Kalimantan kah? Dari Riau atau dari mana? Saya dari Aceh bang. Oh, dari Aceh. Baik. Kita mulai diskusi dengan baik ya, Bang ya. Begini, Bang. Boleh. Tadi Abang Boleh. sudah saya lihat sudah lama di kolom antrian. Jadi saya rasa Abang sudah dengar percakapan kita yang sudah berlangsung selama berjam-jam ini. Nah, saya tanya dulu sama Abang nih, Bang. Apakah Anda tidak bingung yang mana Tuhan kalian sesungguhnya? Apakah Allah apa Muhammad? Oke. Saya jawab. Silakan. Kalau khusus untuk saya pribadi seorang Muslim, kalau Tuhan Nabi Muhammad SAW. Oke, stop. Tuhan Anda adalah Muhammad. Baik. Sekarang saya tanya, Bang. Lawan katanya Tuhan itu apa? Tuhan dari segi bahasa itu. Lawan Tuhan dari segi katanya. bahasa itu. Oke. Tuhan dari segi bahasa itu merucut ataupun ke pemimpin. Bang, lawan kata, Bang. Lawan katanya Tuhan, antonimnya Tuhan itu apa? Oke. Kalau pemimpin, Aduh, berat Yang ya. ini- Bang, lawan katanya Tuhan, lawan katanya. Ada tulisan ini. Apakah lawan kata Tuhan? A, bos, B, hamba. Yang mana yang benar? oke. Menurut Lawan abang, kata Tuhan apa, Bang? Menurut abang Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah dia sesuatu yang spesifik kepadanya yang- kamu mengabdikan diri. Tempat kamu mengabdi itu Tuhan. Tempat kamu Bukan. berbakti. Oh ya sudah, sekarang biar nggak berdebat. Lawan katanya apa? Tahu nggak lawan katanya Tuhan? Mau saya bukakan bahasa Indonesia KBBI? Mau saya minta saya bukakan KBBI, mau nggak? Boleh. Baik. Kita bukakan KBBI ya. Lawan kata
Tuan. KBBI. Baik. Nih ya, saya bacakan. Lawan kata tuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tuan. Ya, sebentar. KBBI. Nih. Orang tempat mengabdi. Saya bacakan nih. Tuan, tempat orang mengabdi. Sebagai lawan kata dari hamba. Budak. Abdi. Itu lawan katanya. Sudah? Sudah? Oke. Oke, Anda setuju? Sebentar dulu. Sebentar. Anda setuju tadi ya dengan definisi itu ya? Oke, berarti kalau kamu mengatakan bahwa Muhammad itu tuanmu, maka kamu adalah budak hambanya Muhammad, betul? Coba, berarti kamu setuju bahwa orang Islam itu adalah budak-budak atau hamba-hambanya Muhammad, betul? Tidak betul begitu bang. Kalau menurut tadi saya katanya Muhammad itu tuanmu, sekarang berarti kau hamba itu nggak terima gimana sih? Coba abang tengok di dalam kamusnya abang tadi. Tuan Udah itu gini apa? aja, sekarang kita kembali ke bahasa Arab aja biar enak ya, karena Al-Quran bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, maka kita lebih baik itu kembali ke bahasa aslinya. Oke? Oke. Nah, di dalam bahasa aslinya kata tuan itu artinya adalah Rob. Mau membantah? Tuan artinya Rob. Ya, bahasa Arabnya tuan itu adalah Rob. Mau membantah atau tidak? Rob itu sama dengan tuan maksud abang? Iya. Mau bantah? Tapi boleh kita bantah. Rob itu bukan tuan. Baik. Tuan, Cek di dalam surat Yusuf ayat 42. Cek surat Yusuf ayat 42. Boleh, abang. Mau saya bantu? Boleh. Mau saya bantu? Boleh. Baik, Boleh. karena orang Islam sudah malas membuka Al-Qur'annya, kita bantu. Baik. Di dalam surat Yusuf ayat 42, di sini dikatakan, ya, ada kata-kata tuanmu, ya. Coba abang baca dulu biar Terangkanlah, senang. dengar. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Nah, di dalam bahasa Arabnya dikatakan Robbika. Kata tuanmu di sini bahasa Arabnya adalah Robbika. Oke? Sekejap bang. Oke, macam mana bang? Bahasa Arabnya tuanmu di sini adalah Robbika. Sudah? Oke, lanjut. Nah, berarti kata Rob di situ diterjemahkan oleh para penerjemah Al-Quran sebagai tuan. Setuju? Kalau saya pribadi tidak setuju bang. Tapi kalau abang setuju, lanjut dulu tak apa. Coba cek di Quranmu, biar kalau kamu ngomong nggak setuju, Quranmu itu besok bakar. Coba ambil. Tampil di belakang layar abang boleh. Kenapa Anda malas mengambil Al-Quran? Saya boleh. Bukan malas bang, bukan malas. Saya tak ada air wudhu, tak suci, tak boleh pegang Al-Quran. Tapi boleh baca. Kalau dengan Anda sebentar. Di Quran mana kalau mau pegang Quran harus berwudu? La yamassuhu illal mutahharun. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya apa? Tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci. Saya tidak suci untuk sekarang. Berarti kalau berwudu jadi suci? Suci, bersih dan suci. Berarti kalau orang berwudu jadi suci? Suci dalam artian bersih. Muter-muter lagi. Enggak, kalau orang berwudu orang jadi suci. Suci. Kalau mandi? Kalau mandi? Suci. Kalau orang mandi jadi suci. Oh, jadi cara orang bersuci. Berarti caranya biar orang menjadi suci mandi atau berarti gini. Kalau gini Bang, gini. Sebentar. Dengar. Misalnya nih, ada mohon maaf nih. Ada seorang wanita pezina. Oke? Dia ingin berzina nih dengan suami orang. Maka dia harus mandi dulu biar suci. Begini Bang, oke. Begini bang. Oke, kalau malas baca Quran di bawah saja. Kalau malas baca Quran banyak alasan di bawah aja. Aduh, heran saya dengan mandi langsung orang jadi suci. berat. Enak ya, mandi langsung suci tanpa dosa. Oke, Rizky, ya silakan. Ya, Rizky. Gampang ternyata cara menjadi suci. Mandi. Saya baru tahu teman-teman. Cara orang menjadi suci adalah dengan cara mandi. berat kita ini. Oke, Ramadan, silakan. Silakan Ramadan. Ramadan, silakan nyalakan kamera Anda. Kok gelap? Ya. Oke, Bang Ramadan Muslim, Bang.
Bentar ya, saya ambil handset dulu ya, bentar. Oke, silakan Bang, silakan kita tunggu. Ya, sambil menunggu Bang Ramadan teman-teman ya, jangan lupa teman-teman saya umumkan lagi bahwa akun asli Edis TV itu teman-teman kalau siaran langsung dia menyalakan kamera seperti ini. Inilah akun aslinya ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menonton di siaran lain ataupun dimanapun ya, yang nama channelnya itu bukan Edis TV, maka teman-teman pastikan itu bukan akun saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mencari tahu tentang saya silakan kalau klik di YouTube. Kalau teman-teman menonton di YouTube, klik saja di kolom pencarian itu Edis TV channel ya. Jadi langsung ke channelnya langsung, atau di TikTok juga Edis TV juga ya teman-teman ya. Seperti itu saya umumkan. Ya sudah ada headsetnya Bang? Sudah Bang, silakan. Oke baik. Bang, kenapa orang Islam bingung siapa tuannya? Sebenarnya nggak bingung, cuman Oke, karena siapa kita beda tuannya menurut pemahaman begitu? aja. Allah atau Muhammad? Allah itu adalah Tuhan. Bahasa Indonesianya. Tuhan. Muhammad Bang, itu adalah gini, coba yang menjadi pertanyaan apa ini? Yang menjadi pertanyaan saya apa? Tuhan. Oke, siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad? Muhammad bisa jadi Tuhan. Jadi yang mana? Yang tuan Allah apa Muhammad? Muhammad Sayyid atau Tuhan sebagai arti. Dengar dulu, tidak bingung, tidak bingung. Tidak bingung. Tuan, yang mana? Sebentar, yang tuan yang mana? Allah kah atau Muhammad? Yang mana? Muhammad bisa jadi Tuhan? Jangan bisa jadi. Yang mana tuannya orang Islam? Allah, Muhammad atau Allah? Muhammad. Muhammad. Baik. Dari kata Muhammad. Sayyid. Ya, dari Baik, kata Muhammad Sayyid. ya. Sebentar. Muhammad tuannya orang Islam. Lawan katanya Ya. tuan apa? Lawan katanya tuan. Hamba bisa? Hamba. Oke, berarti umat muslim, umat Islam di dunia ini adalah hamba-hambanya Muhammad, betul? Iya. Oke, baik ya, hamba-hambanya Muhammad. Baik. Berarti kalau misalnya seseorang disebut sebagai hambanya Saiton, misal seseorang disebut hambanya Saiton, berarti dia itu adalah orang-orang yang mengabdikan diri kepada Saiton, betul? Betul. Yang beribadah kepada Saiton, betul? Benar. Oke, tadi kamu sudah mengatakan bahwa umat muslim itu adalah hambanya Muhammad. Maka dengan kriteria yang sama, dengan hukum yang sama, dengan logika yang sama, berarti menurutmu bahwa umat muslim itu adalah hamba-hambanya Muhammad, orang yang mengabdi kepada Muhammad atau orang-orang yang beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad, tapi mengikuti ibadahnya Nabi Muhammad. Mulai standar ganda. Oh iya kan, dengar dulu. Kamu dengar dulu saya, biar kamu paham. Biar kamu paham. Ya paham ya. Mengikuti Muhammad itu bukan berarti menghambakan atau menyembah Muhammad. Akan Kalau tetapi mengikuti iblis, kalau mengikuti Saiton, mengikuti ajaran-ajaran yang diajarkan setan. Kita kan berarti mengikuti hambanya ajaran yang Saiton diajarkan Nabi Muhammad. kalau kita mengikuti Saiton berarti disebut sebagai orang-orang yang beribadah kepada Saiton, betul atau tidak? Bukan beribadah kepada setan, tapi Tadi mengikut beribadah setan. kepada Bukan sekarang bukan. beribadah. Oke, apa pengertian beribadah? Yang Ibadah itu beribadah kata siapa? dasarnya apa? Beribadah itu Sebentar. mengikuti Kata ajaran. dasar, Ya. dengar Pak, dengar. Inilah orang Islam sering mengucapkan bahasa Arab Ya. tapi nggak tahu artinya. Dengar. Ibadah, ya, itu kata dasarnya adalah abdu. Setuju? Setuju, benar. Oke, artinya adalah hamba. Abdu itu artinya abdi, hamba. Setuju? Iya. Menghambakan diri. Setuju? Iya. Nah, kalau orang menghambakan diri, mengabdu kepada iblis, berarti orang tersebut beribadah, menghambakan diri kepada iblis, betul? Benar. Nah, sekarang kalau orang berabdu, menghambakan diri kepada Muhammad, berarti dia hamba-hambanya Muhammad, artinya beribadah kepada Muhammad, betul? Bukan beribadah kepada Muhammad. Berat. Anda salah memahami dalam kata itu. Bang, beribadah kepada iblis itu gimana? Cara orang sehingga dia dihukumi beribadah kepada iblis caranya gimana? Dengar. Saya dengar biar kita nggak standar ganda. Karena di dalam pikiran kalian, beribadah itu begini. Ah, itu beribadah dalam pikiran kalian. Padahal ibadah itu adalah menghambakan diri, melakukan apapun yang diperintahkan kepada dia. Dia tidak bisa menolak. Dia sudah menjual dirinya kepada orang yang kepadanya dia menghamba, sehingga dia tidak bisa membantah. Nggak bisa dia bantah. Benar, itu benar. Iya Itu benar. benar. Makanya Itu sekarang benar. aku bilang, bisa nggak Muslim bantah Muhammad? Bisa nggak Muslim bantah Muhammad?
Nggak bisa. Nggak bisa, makanya aku bilang kau itu hambanya Muhammad. Kau itu seperti budak di hadapan Muhammad. Yang kau tidak punya lagi hak untuk membantah dia. Betul? Benar. Nah, makanya aku bilang kau hambanya Muhammad. Makanya kau bilang, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul nggak? Benar. Nah, berarti kalian berseru-seru pada Muhammad, betul? Berseru kepada Muhammad. Dengar untuk dulu, betul nggak? mengagungkan Kalian beliau. berseru-seru kepada Muhammad. Muhammadku, dengarlah seruanku. Berarti kalian berseru kepada Muhammad, betul? Berseru kepada Nabi Muhammad. Oke, Muhammad ada di mana? Saat ini beliau sudah tidak ada di dunia ini. Ada di kubur, ada di kuburnya, betul? Secara kasat, secara pandang mata benar. Oke, berarti kalian berseru-seru kepada orang yang ada dalam kubur, betul? Maksudnya begini, biar paham. Bang, Dengar saya Anda maksudnya dulu. berseru-seru kepada orang dalam kubur, betul atau salah? Benar. Nah, makanya Bang, kalau seperti itu kan enak kita diskusi Bang. Jadi kita saling mengerti dan kita saling memahami. Kami orang Kristen Bang, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Kami tidak berseru-seru kepada mayat dalam kubur. Kami berseru-seru Yesus, Yesus, Yesus kepada Dia yang hidup. Sedangkan Anda Pertanyaannya di mana? Muhammad kepada orang yang ada dalam kuburan. Sebentar. Itu bedanya kita Bang. Secara logikanya, mana Yesus sekarang menurutmu? Di mana Yesus sekarang? Bang, Saya balik pertanyaan. di dalam iman kami, di dalam iman kepercayaan kami, menurut para saksi mata, menurut murid-murid yang melihat langsung peristiwa itu, Yesus bangkit. Ketika murid-murid datang ke kubur Yesus, ketika mereka banyak di antara mereka tidak percaya, mereka datang ke kubur itu. Lalu ada malaikat-malaikat di dalam kubur itu. Sebentar, biar saya ceritakan, ini iman kami. Di dalam kubur itu, malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Nah, di dalam imannya Islam, di dalam kepercayaannya orang Islam, Muhammad itu nggak bangkit. Muhammad itu ada di kuburnya, betul? Benar. Nah, makanya Bang, kami berseru. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Kita kasih naik dia. ya. Saya mengundang Mereka teman-teman tinggal yang berdiri muslim, yang agak jauh berilmu ya. Tolong dan berteriak, kalau naik Yesus, itu jangan Guru, marah-marah gitu. kasihanilah kami. Naik yang bagus gitu. Lalu ia Jangan memandang naik mereka dan kejang, berkata, suruk-surukan. "Pergilah, Jangan. perlihatkanlah dirimu Ayo. kepada imam-imam." Ngobrol lah Dan dengan sementara baik mereka begitu ya. di tengah Seperti itu. jalan, Oke, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Nanti abang mengucapkan Orang itu adalah assalamualaikum, nanti abang berubah jadi seorang kafir. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya silakan nyalakan telah kamera menjadi dulu, tahir? Di manakah Kameranya yang dinyalakan 9 dulu. orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali Lagi kerja. untuk memuliakan Allah selain daripada kalau Anda orang mengucapkan asing ini?" assalamualkum kepada saya, Lalu ia nanti berkata saya kepada khawatir orang Anda berubah itu, jadi tapir. "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah Ya menyelamatkan ada di bawah engkau." saja orang lagi kerja. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat Anda lagi bahwa kerja atau orang bilang Samaria, saja saya malu, orang Bang. yang Kalau saya dilihat dikucilkan orang, saya orang Islam, oleh saya malu. orang-orang Yahudi. Anda bilang begitu Tapi boleh. kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam kita penderitaannya, kasih naik dalam lagi penyakitnya, ada ketika Tuhan juragan menyembuhkan dia, kambing. dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia pergi kepada imam. Dia menunjukkan suatu perintah bahwa harus Ya, pergi. juragan Dan kambing. saat itu ketika dia Silakan pergi nyalakan mengikuti kamera, apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Juragan Hal ini kambing. juga mengingatkan kita bahwa
kita Tolong juga kalau harus naik jangan jadi berbalik batu kepada yang Tuhan berwarna hitam dalam setiap ya. persoalan Karena batu hidup yang kita, berwarna hitam, dalam kalau setiap diajak permasalahan ngomong, hidup tidak kita, bakalan kita harus ngomong juga. kembali Halo? kepada Tuhan. Kita harus melibatkan Baik, Tuhan. kita taruh di bawah Ya, dulu jangan ya. kita mencari dukun atau mencari hal-hal Oke, yang lain kita kasih supaya nilai Sarif kita dianggap murni, bahwa Fid, kita lebih hebat. Sarif Ya, murni. dukun lebih Sarif hebat murni. atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, Ya ngantri ya mari teman-teman ya, yang beriman naik itu kepada Tuhan ngantri, dengan sabar ya sungguh-sungguh teman-teman ya. dan Kalau Anda beritakanlah orang Islam firman Tuhan berilmu, itu pasti Anda kepada akan siapa lama bertahan saja di sini. supaya mereka juga diberkati. Sekian Selamat saja firman siang, Tuhan Bang. ini. Muslim, Bang. Tuhan Yesus memberkati kita.